kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak-bapak yang saya hormati. Beberapa pertanyaan saya sudah disampaikan oleh Bu Maesti, jadi nggak perlu saya ulang, saya ada penambahan lagi. Mungkin saya mau nambah terkait dengan ini kan program namanya 1 juta, Pak. Nah, 1 juta. Nah, sisi lain yang mendaftar ini kan baru 523 120 orang. Nah, kalau kemudian kejelasan mengenai gaji P3 kan diangkat belum jelas oleh Pemda, maka pasti Pemda nggak akan kembali mengajukan formasi ini. Jadi kuota 1 juta itu tidak akan terpenuhi. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya tahun ini mau dituntaskan seluruh P3K ini atau bagaimana, Pak? Termasuk misalnya tadi tambahan kurang lebih sekitar 200, hampir 200.000 yang dari Kementerian Agama. Kalaupun misalnya iya, kira-kira anggarannya bagaimana? Tadi kan saya bilang kok masih di bintang itu 21 triliun. Ini harus jelas, Pak, biar clear. Kalau memang tidak ada anggaran, sekarang ini berapa dulu? Kita lakukan berapa tahap? Jangan kita PHP. Nah, itu menurut saya harus kita jelas. Jadi karena tadi ada temuan dari BPKP, tunggakan. Masa setiap tahun harus tunggakan? Kalau sudah ada temuan, jangan diulangi. Nah, karena itu menurut saya kita fitkan saja anggarannya berapa, yang tersedia untuk berapa, sehingga kita bisa buat skema tahapan, tahun ini sekian, tahun besok sekian, tahun sekian. Jadi kita bisa sepakati misalnya 2 tahun selesai atau 3 tahun selesai. Jangan kemudian kita paksakan tahun ini hanya karena untuk judul program gitu. Nah, itu menurut saya yang perlu saya sampaikan, karena kasihan juga, Pak. Karena dari kemarin misalnya kita ke beberapa daerah, 50-70% guru kita itu guru honorer. Nah, kalau mereka mogok, 70% itu mogok semuanya, selesai udah Indonesia ini. Kan gitu. Nah, menurut saya mari kita bijak, nah, kemampuan kita berapa secara anggaran, nah kita buat tahapannya. Saya yakin kalau ini clear rencananya, saya yakin juga teman-teman guru P3K ini akan ini yang kedua atau yang pertama, Bu? Pertama ya. Saya mohon 2 menit lagi. Nggih. Nah, jadi kita ini jadi negarawan lah. Jadi agar semua clear lah itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian sudah ada temuan tunggakan apa segala macam itu tidak menjadi pijakan kita semuanya. Terakhir saya ingin sampaikan, ketika COVID-19 melanda Indonesia, kita mengambil langkah sangat ekstrim dengan jangan sampai ketika ekonomi kita runtuh, kita kemudian mengambil langkah Omnibus Law untuk investasi ekonomi. Tapi kenapa ketika dunia pendidikan kita carut-marut kayak gini, kita nggak mau ngambil langkah yang ekstrim juga? Literasi kita 2 dari bawah. Nilai indeks sumber daya manusia kita di bawah rata-rata. Nah, menurut saya ini sudah emergensi. Nah, karena itu kami sebenarnya kita berharap mari kita duduk bersama, dari rencana 1 juta sekian ditambah kemudian dari Kementerian Agama jadi 1,2 juta itu. Nah, anggarannya siap berapa tahun ini, tahun depan berapa, tahun berikutnya berapa, sehingga kita punya perencanaan 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun depan ini selesai. Nah, saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Dari PKB silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan dan juga seluruh teman-teman dari Komisi 10 dan juga yang saya banggakan seluruh pemateri. Ada hal yang memang selalu saya ingatkan kepada
Kemendikbud berkenaan dengan solusi penyelesaian dengan tenaga guru honorer ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana mengobservasi permasalahannya. Berapa kali saya sampaikan bahwa analisa itu harus real. Berapa sih kebutuhan guru kita? Berapa guru yang akan pensiun dalam waktu dekat? Dan juga berapa kebutuhan guru-guru di wilayah-wilayah 3T. Data tersebut itu akan jadi memudahkan kita dalam perencanaan pengembangan SDM kita ke depan. Karena bicara pendidikan itu orientasinya adalah SDM-nya harus terus meningkat. Kita hari ini harus berlari dengan semua negara mengejar bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita. Jadi jangan sampai kita buat suatu kebijakan tidak berdasarkan kepada kajian akademik. Nah, ini harus punya data yang real. Seperti apa? Nah, saya sarankan kepada Mas Iwan nanti coba diajak teman-teman dari asosiasi ini kan banyak. Mungkin dari GTKHN plus 35 ini diajak ngobrol. Diajak ngobrol apa sih permasalahan-permasalahan dan kendala-kendalanya. Kemudian juga ada asosiasi-asosiasi lainnya. Nah, ini menjadi pengkayaan nanti dalam pengambilan kebijakan. Seperti disampaikan Mas Pur, Mbak Maesti, kita bisa tahu ukurannya kapan ini bisa selesai. Dan harapannya peningkatan lompatan kualitas pendidikan di Indonesia, lompatan hasil SDM kita itu kapan targetnya? Itu kan jadi terukur, Mas. Jadi bukan menyelesaikan masalah guru honorer ini udah selesai, masih banyak PR kita. Kita masih tertinggal berkenaan dengan kualitas SDM kita. Butuh cara-cara untuk mengejar tersebut. Jadinya ini harus kita kaji. Kemudian juga saya sampaikan juga kepada Mas Iwan bahwa kemarin di saat COVID, tenaga honorer ini sedikit bahagia dengan adanya Permendikbud 19 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran dana BOS. Tetapi di lapangannya udah dicek belum? Itu digunakan enggak? Gitu. Karena apa? Ini kan dikembalikan lagi kepada kepala sekolah. Kita tahu bahwa guru honorer ini kan menggantung harapannya itu hanya di kepala sekolah. Kalau kata kepala sekolah, ya udahlah ikut seperti komitmen lama, ya manut aja pasti. Nah, oleh karena itu pemerintah haruslah bisa memberikan suatu kebijakan yang memang tidak membuat kacau di bawah gitu. Jadi jelas gitu. Kita tahu bahwa hari ini kondisi situasi ekonomi kita kan lagi sama-sama sulit. Dulu itu mungkin guru-guru tenaga honorer ini, mereka itu sambil ngajar bawa jajanan untuk jualan. Hari ini dengan sekolah daring mereka nggak jualan. Akhirnya apa? Ya ekonomi mereka semakin terpuruk. Hampir semua guru honorer itu rata-rata yaitu mencari bagaimana solusi dia bisa bertahan hidup dan bisa menerima. Untuk berharap suatu saat dia bisa diangkat jadi PNS. Nah, ini yang harus kita carikan solusi. Makanya nanti mohon diobservasi kendala-kendala apa saja. Dan kapan kita akan berlari yang akan mengalahirkan SDM-SDM unggul di saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Makanya kita mengharapkan nanti itu peta jalan pendidikan itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia kita itu memang masa keemasannya bangsa. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.